Di video kali ini Bang Galbe akan membahas tentang gagal bayar pinjol tunaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galbay Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Semoga kalian semua sobat Galbay dimanapun berada yang menyaksikan channel ini bisa bertambah kuat mentalnya dan selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezekinya ya, amin. Di video kali ini Bang Galbe akan membahas tentang gagal bayar pinjol tunaiku. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan like agar Bang Galbay akan semakin semangat memberikan edukasi dan solusi tentang dunia pinjol kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami mental down. Dan buat kalian juga yang pengen sharing dan berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Membahas kembali pinjol legal di bawah OJK, curhatan Sobat Galbay yang mendapat teror di kerjaannya dari DC Tunaiku. Tunaiku sendiri sudah bersertifikasi legal di bawah naungan OJK dan merupakan produk atau bekerja sama dengan Amar Bank. Jadi jelas ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut, maka otomatis nama Anda akan masuk ke slik OJK, tapi biasanya setelah lewat 90 hari. Ada seorang karyawati yang bekerja di sebuah toko di mana dia awal meminjam ke aplikasi Tunaiku. Namun karena beberapa faktor yang membuat karyawati tersebut tidak mampu membayar tagihan Tunaiku, maka setelah 90 hari dia didatangi oleh DC tersebut. Lalu mengapa si DC tersebut datang ke kantornya? Kadang memang DC-DC juga yang nggak mau tahu bagaimanapun caranya agar debitur membayar karena mengejar target bulanan. Dan sangat disayangkan sekali tindakan DC tersebut malah merugikan debitur yang gagal bayar. Jadi si DC yang tadinya datang ke toko tersebut dan meminta nomor atasan karyawati ini, entah kondisi karyawati tersebut sedang libur atau bagaimana, intinya karyawati ini sedang tidak berada di tempat. Kemudian si DC ini tidak hanya sampai di situ ya. Kemudian si DC yang tadi menghubungi atasan karyawati itu dan menanyakan hutangnya kepada atasan. Ini yang kadang DC-DC pinjol legal ini suka menyalahi aturan OJK ya. Menghubungi di luar kontak darurat yang telah dimintanya ketika kita daftar aplikasi. Kalau dilihat dari SOP penagihan di lapangan ini sudah sangat-sangat melanggar. Yang pertama, dia datang ke tempat kerja. Yang kedua, dia menghubungi di luar kontak darurat. Dan yang ketiga, menagih bukan kepada debitur yang gagal bayar. Dari semua, sebenarnya Anda sudah mempunyai kesempatan dan alasan untuk tidak membayar sama sekali. Karena Anda sudah dipermalukan di depan atasan Anda. Dan itu semua sebenarnya Anda sudah mempunyai kesempatan dan alasan untuk tidak membayar sama sekali karena Anda sudah dipermalukan, alias Anda harus galbay total. Berhubung karyawati ini mentalnya tidak kuat dengan teror DC ke atasannya dan dipermalukan, maka karyawati ini akhirnya memutuskan resign dari tempat kerjanya. Sangat disayangkan sekali gitu. Mungkin dia kurang menonton tayangan-tayangan seperti ini ya, yang menguatkan mental dan juga menambah pengetahuan informasi tentang dunia pinjol ketika gagal bayar. Jadi yang diteror oleh si DC itu bukan lagi debiturnya. Entah kenapa si DC itu malah menanyakan hutangnya kepada atasannya si karyawati tersebut, bukan kepada si debitur yang gagal bayar ini, yaitu si karyawati tadi. Sangat disayangkan sekali, seharusnya sebagai atasan kita juga harus bijak menanggapi persoalan pribadi karyawannya ya, bukan justru malah ikut menyalahkan karyawati tersebut. Mungkin karena desakan ekonomi yang lain dan kebutuhan yang lain yang tidak mampu ditunjang oleh gaji pokoknya dia yang ada di tempat dia bekerja seperti itu. Jadi dia beralih ke pinjol. Memang DC pinjol yang seperti ini yang membuat Bang Galbay terkadang itu sedikit emosi. Tidak taat akan aturan diterapkan. Kalau kondisi Sobat Galbay dimanapun berada ketika Anda seperti ini dipermalukan, Anda sudah tidak perlu lagi mencicil ataupun berniat untuk membayar. Galbaykan saja secara total, tidak perlu dicicil dan tidak perlu dibayar sama sekali. Biar si DC mau kayak gimana, kalau di rumah kita DC menagih tidak sesuai SOP, diusir saja, boleh silakan. Kalau dia masih tetap meminta dan menagih Anda, misalnya, oke, saya akan bayar, tapi syaratnya satu, Anda cium kaki saya di depan tetangga saya. Karena Anda sudah mempermalukan saya dan saya sampai resign di tempat kerja saya. Seperti itu, jika Anda mau dibayar, dan itu pun saya akan membayar dengan cara dicicil. Kalau si DC tidak mau sama sekali, ya sudah, Anda boleh pulang, boleh pergi. Kalau enggak, saya akan laporkan kepada pihak yang berwajib ataupun RT setempat.
Bang Galbe juga kesel juga kalau melihat yang seperti itu ya, DC-DC yang seperti itu ya. Meneror bukan kepada orang yang berhutang, tapi kepada atasannya. Kalau dipikir lagi itu ketika dia resign, kemudian hutang itu siapa yang akan membayar? Ketika dia resign, dia sudah tidak akan mempunyai gaji lagi. Dibayar pakai apa? Pakai ini makannya kalau jadi DC ya. Terima kasih, itu saja sedikit info yang Bang Galbe berikan. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian Sobat Galbe dimanapun berada. Bang Galbe pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.